Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i. Hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu menurut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, sebagaimana tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tema tentang Ramadan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabatnya tentang masalah bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di bulan Sya'ban ini amalan terangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya di bulan Sya'ban ini banyak sekali manusia yang lalai. Kemudian tanyakan sebabnya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan karena bulan Sya'ban ini terapit dengan 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan. Dan kita sudah sampai di penghujung bulan Sya'ban. Kalau kita pengen siap-siap di bulan Sya'ban ini dengan berpuasa, maka kita telah telat. Tapi alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki di akhir-akhir hayat kita, atau di akhir-akhir momen kita menjelang bulan Ramadan. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan seorang hamba itu terhitung pada akhirnya seperti apa. Dan kita menyambut bulan Ramadan, maka bagaimana kondisi kita di bulan Ramadan tergantung bagaimana keadaan kita di akhir bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mereguk ilmu syar'i, untuk belajar terlebih dahulu mempersiapkan diri kita dengan datangnya bulan Ramadan. Yang mana ketika bulan Ramadan ini, hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, sudah tidak lagi kagok atau tidak lagi bingung dengan apa yang harus kita siapkan di bulan Ramadan. Kita tidak lagi menyiapkan sebagaimana persiapan orang anak-anak kecil. Kita tidak lagi mempersiapkan sebagaimana persiapan orang-orang awam ketika menyambut bulan Ramadan. Akan tapi kita mempersiapkannya sebagaimana persiapan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan datang. Begitupun persiapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika bulan Ramadan datang. Dan begitu pula dengan persiapan para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in ketika bulan Ramadan datang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan teladan kepada kita, telah memberikan petunjuknya secara lengkap kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan juga kata Allah Azza wa Jalla, telah aku sempurnakan pula untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dan kita setiap paginya kita membaca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Artinya apa? Kita tengah mengakui, mengikrarkan bahwa saya di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat petunjuk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Maka marilah kita ketika menjelang bulan Ramadan ini menyambut Ramadan dengan ilmu. Ketika Ramadan datang, ketika kita menghadapi bulan Ramadan, maka kita menghadapinya dengan penuh keimanan, juga penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika kita keluar dari Ramadan, maka kita keluar sebagaimana tujuan atau maqasid, di antara maqasid yang Allah ciptakan, yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, yaitu kita terampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah hadis yang mana ketika itu Rasulullah naik di atas mimbar. Ketika naik satu tangga, maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian tangga berikutnya Rasulullah mengatakan amin.
Naik ke tangga ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Para sahabat mengatakan, untuk apa ya Rasulullah engkau mengaminkan? Maka Rasulullah menjawab, ketika aku naik tangga tadi, Jibril datang kepadaku, kemudian mendoakan. Dan di antara doa Jibril alaihissalatu wassalam atau malaikat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendoakan, sungguh celaka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak terampuni. Maka karena itu ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan dengan penuh ilmu, kita tahu sebagai seorang penuntut ilmu, kita menghadapi bulan Ramadan dengan penuh keilmuan dan juga dengan penuh keimanan, dengan pengharapan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berupaya untuk mengisinya dengan hal-hal yang berupa ketaatan, kebaikan, dan menghindari keburukan-keburukan yang sebelumnya kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan terampuni. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini surah ini atau ayat ini kita sudah paham bersama, kita sudah hafal bersama. Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Wahai orang-orang beriman." Dan ketika dipanggil wahai orang-orang beriman ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan ar'i sam'ah. Perhatikan, pasang telinga kalian, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika kita ngaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, maka ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, maka yang kita lakukan adalah apa? Pasang telinga kita. Apa yang akan Allah hadirkan? Perintah apa yang Allah akan datangkan setelah ayat atau setelah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan-panggilan yang mulia. Jadi panggilan sebagai seorang yang beriman, kita hendaknya langsung, ya Allah, apa ini? Perintah apa lagi ini? Aku siap, sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diperintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ini, Allah mengatakan, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Oh, ternyata setelah kita mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Maka perintah Allah Azza wa Jalla berpuasa ini, maka kita sebagai seorang muslim sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat. Sudah enggak usah ngeyel-ngeyel lagi. Aku mendengar dan aku taat. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, diperintahkan bagi orang-orang sebelum kalian untuk juga berpuasa. Daud alaihi salatu wassalam juga diperintahkan untuk berpuasa. Dan nabi-nabi yang lain juga diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata puasa ini, puasa yang kita menahan makan dari pagi sampai petang, tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Yaitu apa? Untuk agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini, maka beliau mengatakan bis-saumi. La'allakum tattaqun bis-saumi. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa bis-saumi, dengan sebab puasanya. Lah kok bisa? Puasa kok menjadi sebab orang-orang bertakwa? Maka tadi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, li'anna as-sauma waslatun ila taqwa. Karena sungguhnya puasa itu merupakan salah satu tangga untuk menggapai ketakwaan. Jadi seorang itu semakin bertakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla seiring dengan semakin berkualitas ibadahnya. Yang kedua, seiring dengan bertambahnya ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya kita mimpi untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi kita nggak pernah mengamalkan perintah Allah, ini mustahil, nihil. Atau kita mengangankan misalnya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa derajat ketakwaan, maka kita nggak menjalankan perintah Allah dan nggak menjauhi larangannya, maka ini mustahil. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan satu jalan di antara jalan-jalan yang Allah berikan, sudah terbuka lebar yang lainnya. Tapi ada satu perintah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini, yaitu dengan berpuasa. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, kenapa kok bertakwa ini menjadi sebab seorang menapaki jalan-jalan ketakwaan? Kata beliau rahimahullah taala, lima fihi min qahrin nafsi wa kasriha. Karena dalam puasa ini terdapat apa? Qahrin nafsi. Jadi nafsu manusia, hawa nafsu manusia itu semuanya dia apa? Berusaha untuk mengalahkan manusia, berusaha untuk ngalahin kita. Bahkan syaitan itu masuk ke dalam anak Adam atau anak manusia itu melalui apa? Pembuluh-pembuluh darah. Jadi berusaha untuk menguasai manusia.
Dan di puasa ini lima fihi min qahrin nafsi. Kitalah yang berusaha untuk apa? Menguasai hawa nafsu kita. Untuk menguasai apa? Karena dalam puasa kita diperintahkan untuk menahan makan dan minum. Makan dan minum itu merupakan nafsu perut. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu wadah yang lebih buruk yang manusia berusaha untuk penuhi kecuali perutnya. Jadi berusaha manusia menguasai hawa nafsunya berupa perutnya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Bahkan kata Imam Bukhari rahimahullah taala wa kasriha, dan berusaha untuk apa? Untuk dipatahkan, dihancurkan nafsunya tadi ketika berpuasa. Kemudian watar syahwat, dan manusia atau orang-orang beriman ketika bulan Ramadan ini berusaha untuk menghindarkan atau berusaha untuk menghilangkan syahwat dalam dirinya. Meskipun tidak 100%, tapi ala kulli hal syahwat-syahwat yang semula dilakukan secara bebas di luar bulan Ramadan, maka orang-orang beriman ketika bulan Ramadan ini berusaha untuk menahannya sedemikian rupa. Dikatakan pula, la'allakum tattaquna tahdzaruna 'anis syahawati minal akli wasyurbi wal jima'. Dikatakan pula kenapa orang-orang bisa menapaki jalan-jalan ketakwaan di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini orang-orang menghindarkan diri dari makan dan minum, kemudian menghindarkan diri dari berhubungan badan. Dan ini dilakukan di bulan Ramadan. Semua pembatal-pembatal puasa dilakukan di bulan. Semua pembatal-pembatal puasa dihindari di bulan Ramadan. Yang mana pembatal-pembatal puasa tadi boleh jadi halal di bulan yang lainnya, dan itu merupakan hawa nafsu yang lumrah bagi manusia dan disalurkan melalui hal-hal yang halal. Akan tapi di bulan Ramadan ini seorang berusaha untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Dengan cara menahan hawa nafsunya supaya tidak terlepas diri. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara faidah kenapa kita bisa menapaki jalan ketakwaan dengan cara menahan diri dari makan dan minum dan juga berhubungan badan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, man yadman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlahi admanu lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin untukku bisa menahan diri dari di antara dua jenggot, yaitu kumis dan jenggot, yaitu lisannya. Kemudian wa ma baina rijlahi, dan di antara dua kakinya itu kemaluannya. Admanu lahul jannah, maka kata Rasulullah, aku akan jamin baginya surga. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, dosa manusia itu akan berkisar kepada dua hal ini, yaitu imma dosa lisan, imma dosa kemaluan. Seorang boleh jadi aman dari dosa lisannya, akan tapi dia tidak aman dari dosa kemaluannya. Begitupun sebaliknya, seorang bisa aman dari dosa kemaluannya, akan tapi boleh jadi dia tidak aman dari dosa lisannya. Dan di bulan Ramadan ini, seseorang berusaha untuk mengekang keras hawa nafsunya, yaitu hawa nafsu dari dua lubang yang mencelakakan manusia, yaitu lubang kemaluan juga lubang lisannya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran, ini antum semuanya insya Allah sudah hafal, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang mereka inginkan. Itu berupa wanita-wanita, berupa anak-anak, berupa harta yang banyak, yaitu emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu berupa surga. Dan di bulan Ramadan ini, Allah Azza wa Jalla memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk menahan dirinya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Azza wa Jalla enggak memerintahkan manusia untuk menahan seterusnya, enggak. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika berpuasa wisol. Jadi puasa wisol ini puasa khusus untuk Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan tidak berbuka, yaitu dari ketika waktu berbuka datang, maka beliau enggak berbuka. Ini puasa wisol khas untuk Rasulullah SAW dan dimakruhkan bagi yang lainnya. Walaupun seandainya kita kuat, kita dimakruhkan untuk berpuasa wisol. Jadi ketika puasa wisol ini mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, Rasulullah tidak makan. Rasulullah tidak makan sampai sahur. Sampai ketika itu Rasulullah kuat sampai tiga hari. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ridwanullahi alaihim ajmain berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi mereka tidak ada yang mampu untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini tidak memerintahkan kepada kita untuk berpuasa terus-menerus puasa wisal sebagaimana puasa Rasulullah. Akan tapi sekedar untuk menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nggak ada yang lain. Cuma itu toh.
Dan kita cuma disuruh nahan, makan, minum, kemudian tidak berhubungan badan, cuma sepanjang hari itu, tidak sampai malamnya. Dan ketika malam datang, maka Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu." Maka Allah halalkan bagi kalian ar-rafas kepada wanita-wanita kalian. Maka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam ayat yang sama, bahwasanya Allah Azza wa Jalla juga menghalalkan makan dan minum ketika sudah terbenamnya matahari. Oke, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Apakah suara hilang ya, ikhwah? Enggak, Ustaz, ada. Alhamdulillah. Oh, baik. Barakallahu fiik. Baik. Jadi puasa itu Allah Azza wa Jalla sekedar untuk apa? Memerintahkan dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Enggak lebih dari itu. Dan Masya Allah, betapa banyak orang-orang beriman, betapa banyak orang kaum muslimin yang mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai seorang muslim. Justru apa? Melakukan maksiat yang paling besar di bulan Ramadan ini dengan cara apa? Dengan cara tidak mengikuti perintah Allah dan tidak berpuasa. Ngakunya sebagai apa? Ngakunya nggak kuat. Ngakunya nggak kuat. Masya Allah. Padahal cuma nahan makan untuk tidak makan dari pagi sampai petangnya. Tapi ada saja yang beralasan untuk apa? Untuk menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan-tujuan puasa, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa ini sangat banyak sekali. Di antara tujuan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa adalah apa? Adalah yang pertama untuk menguatkan atau semakin menambah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengar perintah Allah ini, kita nggak usah apa? Nggak usah nyari-nyari apa sih alasan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berpuasa. Apa tujuannya Allah memerintahkan kita nggak makan dari pagi sampai petangnya? Bukankah dari sisi kesehatan ini dan itu? Apakah ada manfaatnya dari sisi kesehatan dan lain sebagainya? Kita nggak usah nyari-nyari kayak gitu. Sebagai seorang yang beriman, hal pertama yang kita lakukan ketika kita mendengar Allah memerintahkan A, telinga kita masang nih. Ya Allah, Allah memerintahkan A. Maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kita patuh, kita taat. Ya udah, Allah memerintahkan demikian, maka kita melakukan demikian. Oleh karenanya, puasa ini menjadi bukti kuatnya penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya puasa itu laksana lijamul muttaqin, yaitu tali kekang bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini di luar puasa, meskipun sebagai seorang yang bertakwa, jadi perlu diingat, orang yang bertakwa ini bukan berarti orang yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Enggak. Orang yang bertakwa, syaitan akan senantiasa terus apa? Terus menggodanya dengan ketakwaannya. Dia mungkin digoda agar dia ujub, sombong dengan ketakwaannya. Boleh jadi dia digoda dengan kemaksiatan yang lainnya. Yang mungkin dia tidak lolos dari sisi, misalnya tidak lolos dari sisi kemaluannya, akan tapi dia lolos dari sisi lisannya. Dia menggunjing orang-orang yang lebih rendah kedudukannya daripada dia. Maka puasa ini menjadi pengerim bagi dia. Tali kekang bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin menjadi apa? Bantuan bagi orang-orang yang bertakwa untuk apa? Untuk mengekang hawa nafsunya. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka yang belum menikah apa dengan wa'alaika bisyam. Maka hendaknya bagi kalian untuk wajib untuk berpuasa. Supaya apa? Fa inna lahu fihi, karena sungguhnya dalam puasa ini bagi orang-orang yang memiliki hawa nafsu apa? Wija, terdapat penahan. Supaya apa? Supaya mengekang dirinya dari membebaskan hawa nafsunya. Begitupun kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, puasa ini laksana junnatul muharibin, yaitu perisai bagi orang yang berperang. Jadi bagi orang-orang yang hendak berperang, keberadaan senjata dan juga perisai ini sesuatu yang penting baginya. Begitupun puasa bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan apa? Semakin besarnya ketakwaan atau penghambaan seorang, maka semakin besar pula ketaatan dia ketika dia mendengar perintah Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika dia apa? Mendengar perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka yang dilakukan oleh orang beriman adalah apa? Sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan juga aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara maksud atau tujuan berpuasa ini, yang kedua itu membersihkan hati seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang Ramadan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Masya Allah. Ini Allah bukakan pintu-pintu surga dengan terbuka lebar. Ini kesempatan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk di antara yang berbuat kebaikan dengan berpuasa. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Masya Allah. Ini sudah tertutup celah-celah keburukan. Jangan sampai kita nyari justru ketika berpuasa, Masya Allah, di antara kebiasaan orang-orang munafik atau orang-orang yang keimanannya diragukan,
maka dia mencari-cari kemaksiatan justru ketika bulan Ramadan. Ya, ini sungguh apa? Sungguh merugi orang-orang yang keadaannya demikian. Wasufidat syayatin, dan syaitan telah dibelenggu. Jadi syaitan ini sudah dilemahkan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatannya, sehingga dia apa? Dia tidak bisa mengganggu anak Adam. Akan tapi bagaimana mungkin seorang anak Adam bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan padahal syaitan sudah dibelenggu atau sudah dilemahkan kekuatannya? Maka na'am, syaitan telah dibelenggu kekuatan. Akan tapi masih syaitan dalam wujud manusia. Boleh jadi hatinya sudah terbiasa dengan keburukan. Setelah sebulan penuh diganggu oleh syaitan, sebulan penuh dirasuki oleh syaitan, 11 bulan penuh direcoki hatinya oleh syaitan, kemudian di bulan ke-12 ketika syaitan pergi darinya, dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa. Coba perhatikan, antum kalau misalnya sudah terbiasa atau kita sudah terbiasa bangun malam misalnya. Ini dalam hal ketaatan, sudah terbiasa bangun malam. Sudah terbiasa bangun pukul 3:30. Tanpa alarm berbunyi pun Allah berikan taufik kepada kita untuk langsung terbangun. Secara otomatis tubuh kita langsung refleks dengan hal tersebut. Jadi ketika ayam berkokok 3:30, maka Masya Allah, Allah langsung bangunkan kita. Ini bentuk kebiasaan. Dan syaitan juga membentuk kebiasaan dalam diri kita. Entah perbuatan maksiat, entah perbuatan buruk, entah kata-kata kasar misalnya. Ketika kita mendapati suatu hal, kita berucap dengan hal yang buruk. Ini bentuk apa? Gangguan syaitan sebelumnya. Kemudian kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Oleh karena ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimakumullah, jika hendak membiasakan diri, maka nanti ketiga yang kita sebutkan pada pertemuan hari ini adalah apa? Seseorang terbiasa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang fakir. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, bahkan orang-orang yang tidak memiliki makanan di hari tersebut, maka dia bisa merasakan bagaimana rasanya. Orang yang berpuasa sudah merasakan, oh ternyata begini rasanya orang-orang fakir ketika tidak mendapati makanan di hari tersebut. Bahkan bentuk rasa syukur bagi orang-orang yang berpuasa, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kebahagiaan. Kebahagiaannya yang pertama diantaranya adalah kebahagiaan apa? Ketika dia berbuka, dia bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, setelah seharian Allah tidak membolehkannya untuk makan, baru ketika maghrib, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kita merasakan nikmat Allah berupa makanan. Sehingga apa? Sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang berada kedudukannya di bawah kalian, baik dari sisi harta maupun dari sisi apa? Baik dari sisi harta maupun dari sisi keimanan kita. Jadi kita suruh melihat orang-orang dari bawah kita, termasuk di antara orang-orang fakir. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan apa? Untuk makan di hari tersebut dengan nikmat. Walaupun dengan lauk misalnya sekedar tempe, walaupun cuma sekedar nasi dan air minum. Betapa banyak orang di luar sana tidak merasakan bagaimana nikmatnya merasakan air putih misalnya. Betapa banyak orang-orang di luar sana tidak merasakan bagaimana nikmatnya untuk ngerasain sekedar tempe goreng dengan sambal. Banyak di luar sana orang-orang nggak bisa ngerasain bagaimana rasanya telur ceplok satu tok. Cuma tambahkan garam, nggak ada. Bahkan untuk membeli garam sekalipun, untuk ditambahkan nasi supaya nasinya lebih berasa, itu nggak ada. Dan kita lebih mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita ketika kita di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, niscaya Allah akan menambah nikmat itu bagi kalian. Entah menambah jumlahnya, entah menambah keberkahan yang kita rasakan. Kemudian ikhwati fillah, azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana sebagai seorang muslimah kita bisa mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan ini? Karena di bulan Ramadan ini kita sungguh merugi kalau seandainya kita sia-siakan bulan Ramadan. Kalau seandainya kita menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah tidak mengampuni dosa kita. Sungguh, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang kami sarikan dari penjelasan para ulama rahimahullah ta'ala yang bisa dimaksimalkan oleh seorang muslimah ketika bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mengilmui seputar puasa Ramadan. Jadi kewajiban mengilmui setiap ibadah itu adalah kewajiban bagi seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, "Talabul ilmi
fardhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Para ulama rahimahullah taala menjabarkan ilmu itu ada dua hal. Yang pertama ada ilmu hal, yang kedua, yang pertama ada ilmu hal. Ilmu hal ini ilmu yang apa? Ilmu yang menjadi wajib hukumnya ketika kondisinya memaksa itu wajib. Jadi menjadi wajib hukumnya ketika kondisinya memaksakan menjadi wajib. Jadi misalnya ketika seorang mempelajari ilmu haji, bagaimana hukumnya mempelajari ilmu manasik misalnya? Maka jawabannya tergantung kondisi. Kalau orang tersebut hendak haji, dalam artian sudah mendaftar ibadah haji misalnya, kurang 5 tahun lagi berangkat, maka kewajiban bagi dia sebelum berangkat, dia sudah mengilmui tentang ilmu manasik. Begitupun ketika orang hendak sholat misalnya. Ketika orang mu'allaf masuk Islam, orang kafir masuk Islam mu'allaf. Kemudian apa? Kemudian dia hendak sholat. Maka wajib baginya untuk mengilmui bagaimana tata cara sholat. Begitupun kita, ketika seorang muslimah memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya dia wajib untuk mengilmui apa? Tentang puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan yang berkaitan dengan muslimah ini jumlahnya sangat banyak sekali. Di antara hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini adalah hal yang berkaitan antara laki-laki dan perempuan. Sama antara perlakuan laki-laki dan perempuan. Sebentar nih. Baik. Ada kalanya antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Jadi laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Atau ilmu tentang puasa Ramadan sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada sedikit atau beberapa hal yang membedakan. Nanti terutama berkaitan dengan hukum-hukum yang apa? Hukum-hukum yang berkaitan khusus untuk wanita. Yang pertama, yang sama antara laki-laki dan perempuan juga wajib untuk mengilmuinya. Terutama tugas kita misalnya sebagai seorang ibu, maka hendaknya dia wajib untuk mengilmuinya. Terlebih untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ketika Ramadan ini momen untuk menambah kebaikan. Nanti insya Allah kita akan tambahkan momen untuk menambah kebaikan atau hal yang bisa dimaksimalkan muslimah di bulan Ramadan sehingga Ramadan yang menjadi lebih optimal dibandingkan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama mengilmui seputar Ramadan. Dia perlu tahu tentang rukun-rukun puasa Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu atau puasa Ramadan itu pengertiannya adalah apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat tertentu, kemudian disertai dengan tata cara tertentu. Jadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu merupakan pengertian dari puasa. Lantas bagaimana puasa ini bisa tegak dengan berapa hal? Dan puasa ini bisa tegak dengan beberapa. Yang pertama dengan niat seseorang. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, maka niat seseorang ketika hendak berpuasa, maka dia diwajibkan untuk meniatkan puasanya setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Jadi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak menganggap sah kalau misalnya seorang ngumpulin niat di awal misalnya. Saya niat sebulan penuh nanti puasa. Nah ini tidak dianggap. Akan tapi yang dianggap adalah ketika besoknya dia hendak berpuasa, malamnya dia baru niat untuk ibadah keesokan harinya. Kata Rasulullah berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis shiyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sedari malam sebelum dia berpuasa tadi, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Dan tidak boleh bagi seorang muslim ketika berpuasa Ramadan, ini berpuasa wajib ya, berpuasa Ramadan, kemudian dia baru niat setelah terbitnya fajar. Misalnya seorang tidak sadar kalau itu berpuasa, tidak sadar bahwasanya dia sedang berpuasa. Baru dia sadar setelah sholat subuh. Oh iya ya, ini kan waktunya puasa. Tadi lupa nggak ada sahur, semalam juga nggak berangkat tarawih misalnya, karena di perjalanan sehingga dia lupa bahwasanya besoknya adalah puasa. Maka hal seperti ini dia tetap diwajibkan untuk menahan dirinya dari makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari, dan dia nanti diwajibkan untuk mengganti puasanya. Karena dia sudah tidak berniat puasa sejak awal. Jadi puasa itu diniatkan mulai dari terbitnya fajar. Jadi dia tidak melakukan atau niatnya itu berlangsung dari mulai terbitnya fajar sampai sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh ketika jam 6 misalnya. Ini berarti sudah terbit fajar, sudah terbit matahari bahkan.
makanya tidak sah puasanya. Tapi itu diantara rukun-rukun puasa. Jadi yang pertama, niat sedari malam. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang mana terbitnya pembatal puasa ini sifatnya adalah tauqifiyah. Sifatnya adalah tauqifiyah. Yang mana hal tersebut bisa membatalkan puasa kalau misalnya ada dalil syar'i yang menjelaskan bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya tidak disebutkan dalam dalil, maka boleh jadi sekedar kias dari dalil-dalil yang sudah ada. Jadi di antara hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah jelas hukumnya dalam dalil atau bersifat tauqifiyah adalah yang pertama adalah makan dan minum. Jadi makan dan minum yang jelas membatalkan puasa dan dalilnya adalah dalil yang jelas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah terbitnya fajar. Jadi seorang diperbolehkan makan dan minum ketika bulan Ramadan hanya sebatas sampai mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Adapun selain itu, yaitu ketika terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka seorang diharamkan untuk ikhwati fillah azani Allah hal yang membatalkan puasa. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang lainnya adalah maka kata dia waqa'tu mar'ati fi nahari Ramadan. Aku mendatangi istriku di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa konsekuensi karena dia sudah melakukan pelanggaran atau pembatal puasa ketika bulan Ramadan. Yaitu Rasulullah menyebutkan kafarah. Ini kafarah juga perlu diilmui. Kafarah orang yang berhubungan badan di antara yang pertama membebaskan seorang budak mukminah. Dan ini sudah ada. Yang kedua berarti masuk yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akan tapi ini dikhususkan untuk untuk laki-laki. Jadi pembayaran kafarah ini dikhususkan untuk laki-laki. Adapun istrinya sekedar untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya 2 bulan berturut tidak mampu, maka yang ketiga adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, dengan ukuran satu orang miskinnya satu. Jadi kisaran satu piring lah kita kenyang, mengenyangkan dengan lauknya, maka sebatas seukuran itulah kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk membayarkan kafarah. Di antara hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa yang ini disepakati oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yaitu al-hijamah. Al-hijamah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mendhaifkan tambahan hadis yang mana hadis tersebut menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa kemudian beliau berhijamah atau berbekam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan mungkin di pendapat Hanabilah ini mungkin pendapat resmi dari Hanabilah berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkannya orang yang sedang berpuasa untuk berhijamah atau berbekam. Sebagaimana dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajim wal mahjum. Itu bagi orang yang berbekam dan juga yang berbekam maka dia hendaknya membatalkan puasanya. Kenapa? Sudah batal. Sudah tidak lagi terhitung sebagai puasa. Itu kurang lebihnya beberapa hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang lainnya sifatnya cabang misalnya. Misalnya seorang masukkan obat tetes telinga, obat tetes telinga atau obat tetes hidung. Obat tetes hidung adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Karena sampainya cairan tetesan tadi sampai ke dalam lubangnya. Dan di antara kaidah yang sangat bagus sekali untuk menjelaskan apakah ini masuk membatalkan puasa atau tidak adalah yang pertama, jika sesuatu tadi berupa makanan dan minuman, maka masuk ke lubang tubuh yang mana saja. Mohon maaf misalnya dari lubang hidung, lubang mulut, kemudian mata misalnya, dan mata misalnya masuk ke dalam kerongkongan, kemudian mohon maaf kubul dan dubur, maka semua itu mau makanan atau bukan, kalau misalnya berupa makanan, maka hal tersebut membatalkan puasa. Jadi setiap hal yang masuk ke dalam tubuh kita, yang mana dia berupa makanan, atau sesuatu yang menempati kedudukan makanan masuk ke dalam tubuh kita, rongga tubuh kita, maka hal tersebut membatalkan puasa. Sudah mengerti nggih? Jadi kalau misalnya mau makanan atau bukan, kalau misalnya masuk ke rongga tubuh kita, kalau makanan mau masuk ke rongga tubuh kita yang mana saja, maka dia akan membatalkan puasa. Kalau misalnya yang menyerupai makanan, misalnya infus,
Seseorang infus tidak melalui mulut misalnya. Saya diinfus melalui tangannya. Akan tapi ketika apa? Ketika diinfus ini dia menjadi segar, bugar, dan lain sebagainya. Maka ini menempati kedudukan makanan dan dia membatalkan puasa. Dan sebaliknya, orang yang misalnya disuntik dengan obat, dan obat tadi tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan kebugarannya semakin bertambah atau nutrisinya semakin bertambah atau tubuhnya menjadi semangat ketika setelah disuntik obat, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Itu kaidahnya. Kemudian kaidah yang kedua, segala sesuatu yang masuk melalui kerongkongan ini, mohon maaf, melalui mulut seseorang, kemudian berupa makanan atau tidak, maka dia membatalkan puasa. Kalau tadi melalui seluruh tubuh harus berupa makanan untuk membatalkan puasa. Nah, tapi kalau melalui mulut, maka yang membatalkan puasa adalah mau makanan atau bukan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada orang menelan botol ini seperti ini. Mohon maaf, menelan botol seperti ini. Dia menelan botolnya, maka dia membatalkan puasa. Walaupun ini bukan makanan, bukan makanan. Sebaliknya, kalau melalui seluruh rongga tubuh yang lainnya, bukan mulut, bukan kerongkongan, misalnya melalui pembuluh darah dan lain sebagainya, maka kalau dia menempati kedudukan makanan atau berupa makanan itu sendiri, maka itu membatalkan puasa. Itu yang berkaitan dengan pembatal puasa. Dan sekali lagi, pembatal puasa ini sifatnya tauqifiyah. Yang mana, Pak? Seseorang bisa menyebutkan bahwa hal tersebut membatalkan puasa kalau misalnya ada dalil yang menjelaskannya atau dibangun di atas dasar dalil yang lain. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal yang menghalangi puasa, sebagaimana kita tahu bersama, kalau untuk muslimah, khusus untuk muslimah, yaitu keluarnya darah haid ketika berpuasa, maka dia diharamkan dari berpuasa. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya oleh seorang sahabat beliau mengatakan, kenapa kok orang tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya ketika haid, kemudian diperintahkan untuk mengqadha salatnya ketika haid? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, haruriyatun anti. Apakah engkau ini haruriyah? Haruriyah ini orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini maksudnya orang-orang Khawarij secara bahasa. Maksudnya adalah kok ngeyel, suka ngeyelan ciri-ciri orang Khawarij. Suka ngeyel itu orang-orang Khawarij. Sebagaimana kisah ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan, maka ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, Dzulkhuwaisirah. Dia mengatakan, i'dil anta ya Muhammad. Adillah engkau ya Muhammad. Dia tiba-tiba orang Khawarij. Tiba-tiba orang Khawarij, orang-orang yang membangkang kepada pemerintahan kaum muslimin, tiba-tiba orang-orang yang ngeyel. Makanya Aisyah radhiyallahu menyebut sahabat yang bertanya tadi dengan kata aharuriyatun anti, engkau ini haruriyah, engkau ini Khawarij. Maksudnya secara bahasa, bukan nyebut ideologinya sebagai ideologi Khawarij, tapi secara bahasa. Baik, itu di antara hal-hal yang menghalangi seorang untuk berpuasa. Terutama sebagai seorang wanita, hendaknya dia sudah mengilmui tentang permasalahan haid. Dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, mana darah-darah yang lainnya. Dia bisa membedakan, sehingga dengan keilmuan dia untuk membedakan mana darah haid, mana darah yang lainnya, dan lain sebagainya, dia bisa berkonsekuensi dengan pemahamannya terhadap puasa Ramadan. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dia juga hendaknya mengilmui tentang konsekuensi apa saja ketika dia tidak berpuasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan, kalau misalnya seorang sedang hamil misalnya atau sedang menyusui, kemudian Kemudian dia memilih untuk tidak berpuasa. Karena orang yang menyusui, orang yang hamil ini disamakan hukumnya dengan orang yang sakit. Di orang yang sakit itu sama kedudukannya dengan orang yang hamil atau orang yang menyusui. Nah, sebaliknya. Yaitu ketika dia mengkhawatirkan atas dirinya, atas apa yang dikandungnya atau anaknya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Kalau dia tidak memilih puasa, kalau dia memilih tidak puasa, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya disertai dengan membayarkan fidyah. Dan konsekuensi seperti ini hendaknya diilmui oleh seorang muslimah. Baik. Itu di antara Di antara hal-hal yang patut diketahui oleh seorang muslimah dalam menghadapi Ramadan. Baik. Kemudian berikutnya yang bisa dioptimalkan oleh seorang muslimah di bulan Ramadan ini adalah meningkatkan interaksinya dengan Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang bulan Ramadan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda." Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalamnya di ayat yang lainnya atau di ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya Allah menurunkan yaitu Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama secara serentak ke langit dunia. Kemudian tahapan berikutnya yaitu munajaman secara bertahap sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang
yang mana identik dengan Al-Qur'an, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Diberitakan dari para ulama salaf rahimahullah taala, ketika mereka datang bulan Ramadan, maka yang mereka lakukan adalah mereka menutup pintu kedai-kedai mereka. Mereka menutup usaha-usaha mereka dengan tujuan apa? Kana yatafarraq bil qiraah. Mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Qur'an. Ini para salaf kita rahimahullah taala. Disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah taala khatam Al-Qur'an 60 kali dalam sebulan. Sebutkan imam yang lainnya khatam 30 kali dalam sebulan. Atau orang-orang zaman sekarang juga ada yang khatam sehari itu 30 juz khatam langsung dalam sehari. Tapi kita sebagai seorang muslim jangan menargetkan hal-hal yang kita tidak mampu. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak akan bosan dengan amalan seorang hamba sampai hamba tersebut bosan dengan amalannya sendiri. Jadi bagaimana lantas kita mengatur waktu, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an? Yang pertama ya ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dengan meningkatkan kuantitas kita dalam membaca Al-Qur'an, yang sebelumnya misalnya 1 halaman sehari, kita tingkatkan dengan menjadi 2 halaman sehari. Maka tidak jadi masalah. Bukan aib bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, ketika di bulan Ramadan dia tidak khatam Al-Qur'an. Bukan aib. Akan tapi menjadi aib baginya kalau di bulan Ramadan justru menjadi bulan yang mana ia lalai dengan Al-Qur'an. Justru di bulan Ramadan dia jarang memegang Al-Qur'an. Karena dengan berbagai alasan sibuk ini itu dan lain sebagainya, ini menjadi aib bagi dia. Tapi tidak menjadi aib bagi dia kalau misalnya di bulan Ramadan cuma khatam 1 juz. Tapi bayangkan kalau khatam 1 juz ini dia disertai dengan maknanya, disertai dengan tafsirnya, disertai dengan sari hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan interaksi dengan Al-Qur'an pertama dengan kuantitas. Yang sebelumnya kita cuma 1 juz sehari, maka kita tingkatkan menjadi 2 juz sehari. Kalau yang sebelumnya kita cuma 5 juz, maka kita tingkatkan menjadi 10 juz dalam sehari. Ini dari sisi kuantitas. Kemudian yang kedua dari sisi kualitas. Bagaimana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an dari sisi kualitas, yaitu dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'an. Yang sebelumnya kita nggak pernah menjamah terjemah sama sekali. Mushaf terjemah dibuka kalau misalnya kita hendak buat status FB misalnya. Oh ini kita nyocokin. Oh ini kayaknya cocok dengan status FB. Nah, kita tulis dengan status FB. Nah, ini di luar bulan Ramadan. Akan tapi di bulan Ramadan kita tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'an dengan cara apa? Dengan cara kita membaca terjemahan Al-Qur'an. Kalau misalnya mampu untuk membaca dengan lebih banyak, maka kita baca misalnya tafsir ringkas, misalnya tafsir Muyassar, kemudian Mukhtasar at-Tafsir kalau misalnya sudah terjemahkan, kemudian ada berikutnya tafsir As-Sa'di kalau misalnya lebih mampu. Kalau misalnya tidak mampu ya tafsir Jailani. Ini lebih mampu. Disertai kalau misalnya membaca tafsir Jailani, hendaknya menyertakannya dengan kritikan para ulama terhadap tafsir Jailani. Karena ada beberapa hal dalam tafsir Jailani yang mana seorang awam hendaknya berhati-hati dalam membacanya. Bukan berarti merendahkan derajat Imam Al-Jailani rahimahullah taala atau Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah taala. Tapi ikhwati fillah azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara poin-poin bagaimana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan Ramadan, maka beliau menyimakkan bacaan beliau kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Lantas bagaimana kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngaku ngikutin sunnah, tapi justru kita lalai dengan Al-Quran atau terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang seorang muslimah bisa meningkatkan kualitas bulan Ramadannya di tahun ini adalah apa? Yang berikutnya adalah memperbanyak infak atau memperbanyak sedekah. Jadi seorang muslimah atau seorang muslim diberikan keutamaan ketika bulan Ramadan ini berusaha untuk mencari sebanyak mungkin sebab-sebab yang membebaskan dia dari api neraka. Jadi sebagaimana poin utama seorang berpuasa adalah apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan ini menjadi momen untuk apa? Memperbanyak sedekah kita, memperbanyak infak kita, memperbanyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang seorang yang pemurah. Akan tapi ketika datang bulan Ramadan, wa kana ajwadun nasi fi Ramadan. Rasulullah diceritakan oleh sahabatnya bahwasanya Rasulullah itu menjadi manusia yang paling pemurah ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah menjadi seorang yang paling pemurah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Semakin mudah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sebagai seorang muslim dan terutama muslimah jangan
jangan berat-berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengeluaran kita di jalan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini adalah apa? Fattara shaiman, iftaru shaimin, yaitu memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Di antara orang yang sedang berpuasa, keluarga kita sendiri. Jadi ketika kita berpuasa ini, di bulan Ramadan ini, sekalipun misalnya sedang berhalangan, qadarullah sedang berhalangan. Qadarullah sedang berhalangan, maka apa? Yang bisa seorang muslimah lakukan, dia meniatkan ibadah dari apa? Dari menyiapkan pahala atau dari menyiapkan berbuka, keluarganya sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyiapkan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka apa? Maka pahala orang yang berpuasa tadi juga bisa ia dapatkan tanpa harus mengurangi pahala sedikit pun bagi orang-orang yang sedang berpuasa tadi. Di ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini atau dengan iming-iming seperti ini, kita sebagai seorang muslimah tidak lagi apa? Tidak lagi ngerasa berat ketika menyiapkan apa? Buka puasa bagi keluarga kita, menyiapkan buka puasa bagi orang lain. Kalau misalnya kita berlebih harta, nah kita lebihkan makanan kita. Misalnya kita sediakan ke masjid, kemudian kita apa? Kita hantarkan ke keluarga, ke tetangga-tetangga atau ke keluarga kita yang tinggal di luar rumah kita. Kemudian kita berikan misalnya ke pengendara jalan yang maghrib hingga maghrib masih sampai di jalan. Misalnya kita berhenti di lampu merah misalnya. Di lampu merah karena sedang berhalangan, kita sudah menyiapkan makan untuk keluarga selesai, kemudian kita minta antarkan suami-suami kita ke lampu merah untuk apa? Untuk memberikan makan bagi pengendara-pengendara jalan yang kemalaman di jalan misalnya. Ini bentuk apa? Bentuk sedekah-sedekah yang dianjurkan seseorang muslimah atau seorang muslim lakukan ketika bulan Ramadan. Dan masih banyak potensi kebaikan yang bisa kita upayakan. Tadi kita lupa singgung tentang masalah bagaimana interaksi dengan Al-Quran bagi orang yang sedang haid misalnya, sedang berhalangan. Maka kita sudah tahu bersama bahwasanya interaksi dengan Al-Quran ketika sedang berhalangan, maka kita bisa mengakali dengan beberapa macam hal. Di antara yang pertama adalah apa? Dengan cara apa? Mendengarkan murotal misalnya. Jadi jangan sampai orang yang sedang berhalangan, kemudian dia lantas apa? Lantas menghindar sama sekali dengan Al-Quran. Ini perbuatan yang salah. Jadi ketika sedang haid, memang dia dimakruhkan oleh para ulama rahimahullah taala, diharamkan oleh para ulama untuk apa? Untuk memegang mushaf dan juga untuk membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an. Jadi seorang tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Akan tapi untuk zikir pagi petang yang dalamnya terdapat ayat kursi, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membolehkan seorang muslimah untuk tetap membaca zikir pagi dan petang. Dan termasuk di antara kiat untuk mengoptimalkan waktu ketika bulan Ramadan, ketika seorang muslimah misalnya mendapatkan halangan, maka dia hendaknya memperbanyak zikir. Coba antum perhatikan hadis tentang masalah doa apa atau zikir apa yang hendaknya seorang muslim perbanyak ketika Lailatul Qadar atau ketika di 10 hari terakhir. Siapa yang bertanya tentang masalah ini? Maka jawabannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini seorang muslimah, seorang perempuan. Maka dengan ini menunjukkan apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga apa? Mensyariatkan, mensunnahkan kepada wanita-wanita untuk memperbanyak doa ini. Lantas apakah orang-orang yang misalnya qadarullah wanita sedang berhalangan, tidak bisa beriktikaf misalnya. Lantas apakah dia memiliki kesempatan momen untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya mungkin sekali. Dengan cara apa? Menghidupkan malam-malamnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir adalah membaca kitab-kitab agama misalnya. Kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat baginya di akhirat misalnya. Ini termasuk bentuk-bentuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kegiatan yang lain bisa wanita seorang muslimah lakukan di bulan Ramadan adalah dengan berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak keutamaan atau menyebutkan bahwasanya orang yang berakhlak mulia itu bisa jadi menempati kedudukan orang-orang sedang berpuasa. Jadi bagi seorang muslimah yang mungkin berhalangan, maka dia bisa mengakali dengan apa? Dengan berakhlak mulia ketika di hari dia berhalangan tadi. Bukan berarti di hari-hari tidak berakhlak mulia, enggak. Tapi lebih-lebih ketika nanti tadi berhalangan, dia lebih-lebih apa? Meningkatkan kemuliaan akhlak, meningkatkan budi dengan tujuan apa? Supaya dia bisa menggapai kemuliaan atau keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Yaitu apa? Disamakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sedang berpuasa. Itu di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah di bulan Ramadan. Kemudian hal yang lainnya yaitu itikaf dan melayani suami yang sedang itikaf. Jadi seorang muslimah diperbolehkan untuk beritikaf selama dia tidak sedang berhalangan. Jadi seorang muslim dan untuk beritikaf. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr awakhir.
Rasulullah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau ini beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan wa azwajuhu, dan istri-istrinya, faqad i'takafa azwajuhu ba'da wafatihi. Dan sungguh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf juga di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalnya atau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Iktikaf ini diperbolehkan bagi seorang muslim maupun muslimah. Jadi bagi seorang muslimah tidak masalah misalnya datang ke masjid untuk beriktikaf dengan catatan apa? Dengan catatan masjid tadi aman dari fitnah. Misalnya tidak tertutupnya potensi untuk terbuka hijabnya misalnya. Jadi ada kalanya masjid-masjid yang tidak menutup batasan antara laki-laki dan perempuan. Maka untuk masjid seperti ini dijauhi untuk beriktikaf sebagai seorang wanita. Wanita nyari masjid-masjid yang kira-kiranya apa? Aman bagi dia dari fitnah, dari penglihatan ajnabi dan lain sebagainya. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kegiatan yang lainnya kalau misalnya qadarullah dia berhalangan, maka dia bisa melayani suaminya sedang itikaf dengan cara apa? Misalnya mengantarkan berbuka puasa atau misalnya mengantarkan kebutuhan suaminya untuk itikaf, dia kabarkan apa yang sedang dibutuhkan, saya antarkan, siapkan dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk kebaikan yang bisa dia optimalkan ketika bulan Ramadan. Sebagaimana istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah pada dari salah, beliau radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang beriktikaf. Ini menunjukkan apa? Pelayanan istri-istri beliau tidak terhenti walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan ibadah. Bahkan pelayanan semakin bertambah karena melayani seorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melayani seorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berpotensi mendapat kebaikan yang sama. Yaitu mendapat kebaikan apa? Sebagaimana kebaikan orang yang sedang iktikaf. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Rasulullah sedang beriktikaf. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah menjulurkan kepalanya keluar masjid. Karena rumah Rasulullah dengan rumah Aisyah dengan masjid itu berdampingan. Maka kepala Rasulullah dijulurkan ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menyisiri beliau. Ini bentuk apa? Kebaktian atau bentuk berbakti dari seorang istri kepada suaminya, walaupun istri tadi tidak bisa mengerjakan itikaf, akan tapi dia melayani suami yang sedang beriktikaf. Dan ini bentuk kebaikan bagi seorang wanita ketika bulan Ramadan. Namun bagaimana kalau misalnya qadarullah karena tidak ada suami misalnya, atau misalnya dia tidak bisa beriktikaf, maka dia bisa memaksimalkan dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak kitab-kitab agama di 10 hari terakhir. Maka potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar sekalipun bagi orang yang sedang iktikaf ataupun orang yang di luar iktikaf ini insya Allah sama. Baik. Kemudian di bulan Ramadan ini bagi seorang wanita dia juga berkesempatan untuk menahan diri dari hal-hal yang sia-sia. Banyak sekali hal-hal yang sia-sia. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis, barang siapa yang bersaksi dusta atau beramal dengannya atau bodoh dengan masalah saksi dusta ini di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa? Dengan puasanya. Jadi bentuk apa? Bentuk kesia-siaan seorang hamba di bulan Ramadan ini tatkala dia bersaksi dusta, berkata yang sia-sia dan lain sebagainya. Jadi hendaknya bagi seorang wanita, mohon maaf. Jadi biasanya wanita memiliki kebiasaan apa? Memiliki kebiasaan terlalu mudah menceritakan sesuatu, Maka Ramadan ini menjadi momen untuk ngerem supaya apa? Lisannya terjaga dari hal yang sia-sia. Termasuk membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi dia di dunia maupun bagi dia di akhirat. Misalnya tentang masalah ghibah. Dan ghibah ini sering seorang terperosok di dalamnya. Baik orang yang berilmu maupun nggak berilmu. Karena dosa lisan tentang masalah ghibah ini susah untuk dikendalikan. Maka kita berusaha untuk menjadikan Ramadan sebagai momen untuk berlatih supaya apa? Kita menghindari dosa-dosa atau menghindari hal-hal yang sia-sia. Termasuk diantaranya bergunjing, kemudian berkumpul dengan teman-teman. Jadi kita berusaha menghindari. Alhamdulillah, pandemi ini menjadi momen bagi kita untuk belajar menghindarkan kita dari hal-hal yang sia-sia. Buka bareng, yang mana buka barengnya tadi apa? Kita nggak mengharamkan buka bareng sama sekali lah. Akan tapi apa? Kita tidak menyukai hal-hal yang sia-sia yang dikerjakan ketika berbuka bersama. Akan tapi kalau misalnya buka bersama dengan menjaga batasannya, maka tidak jadi masalah. Bahkan bisa jadi menjadi ladang kebaikan. Saya dibuka bersama tadi ada kajian, kemudian sholat berjamaah dan lain sebagainya, makin menjadi ladang kebaikan. Akan tapi buka bersama sekedar kongko-kongko di mall misalnya, kemudian ketawa ketiwi dengan teman-temannya, maka ketahuilah bulan Ramadan menjadi pengerim seharusnya bagi seorang muslimah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Termasuk hal-hal yang sia-sia adalah apa? Menyibukkan diri dengan berbelanja. Hal-hal yang pernak-pernik dan lain sebagainya. Karena biasanya naluri seorang ibu
untuk membelanjakan harta supaya anaknya gembira di hari Lebaran itu lebih besar daripada seorang bapak. Sehingga apa? Waktu-waktunya dipakai untuk belanja hal-hal yang seperti ini. Bukan cuma sehari 2 hari toh. Kadang berhari-hari. Oh, hari ini milih kayaknya nggak ada cocok. Balik lagi. Kayaknya nggak ada cocok. Balik lagi. Kayaknya nggak ada cocok dan lain sebagainya. Akhirnya berhari digunakan untuk apa? Milih baju untuk anaknya. Ini termasuk kegiatan yang sia-sia. Maka hendaknya sebagai seorang muslimah meminimalisir hal seperti ini ketika bulan Ramadan. Terutama ketika menjelang 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hendaknya seorang muslim maupun muslimah apa? Mengoptimalkan waktunya untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Di antara hal-hal yang kurang bermanfaat, yang ini disebutkan Ustaz Muflih Safitra hafizahullah taala kemarin, dan kami sangat takjub. Beliau mengatakan seorang muslimah itu hendaknya mengatur waktu di bulan Ramadan bahkan dalam urusan menyiapkan makanan. Jadi misalnya seorang ibu, seorang muslimah, biasanya kalau sudah di dapur, Masya Allah, ini sudah menemukan apa? Ini sudah menemukan passionnya. Wah, Masya Allah, passionnya sudah ada. Di bulan Ramadan diberikan kesempatan untuk membuat makanan sedemikian rupa. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan. Kata Ustaz Muflih hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hal tersebut bisa jadi masuk ke dalam hal yang sia-sia. Lantas bagaimana supaya nggak sia-sia? Kata beliau hafizahullah ta'ala, upayakan kalau misalnya belanja bumbu atau menyiapkan bumbu itu saja di awal. Jadi sebelum Ramadan sudah belanja bumbu semuanya. Bumbu dasar semuanya sudah ada. Kemudian ketika bulan Ramadan sudah disiapkan bumbu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-30. Semuanya apa? Sudah siap semuanya, tinggal masak dalam waktu yang cukup singkat. Karena apa? Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada doa yang enggak akan tertolak, yaitu doa orang yang sedang berpuasa ketika menjelang berbuka puasa. Jadi momen-momen seperti ini justru jangan apa? Jangan kita sia-siakan dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Menyiapkan berbuka bermanfaat bagi yang lainnya. Akan tapi kalau menyibukkan diri di dapur mulai dari tergelincirnya matahari di zuhur sampai dari maghrib menyiapkan makanan, maka ini termasuk bentuk kesia-siaan. Baik. Kemudian berikutnya, ini insya Allah menjadi terakhir pertemuan kita kali ini, yaitu mengatur waktu untuk beribadah. Karena seorang wanita ini tanggung jawabnya banyak sekali. Seorang suami tetap diwajibkan untuk bekerja, mencari nafkah ketika Ramadan. Dan ketika seorang wanita, di samping karena lemahnya ketika berpuasa, saking lemesnya dan lain sebagainya, dia masih memiliki kewajiban untuk apa? Misalnya merawat anaknya, kemudian membersihkan rumah, kemudian menyiapkan makanan berbuka dan sahur. Bahkan dia bangun sebelum keluarga yang lainnya bangun. Kemudian dia tetap melek ketika seharusnya istirahat di waktu siang, dia menyiapkan berbuka dan lain sebagainya. Maka hendaknya dia pandai-pandai untuk mengatur waktu dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia sering kali lalai dengannya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini adalah momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Sehingga jangan sampai kita sia-siakan dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan hal-hal yang sebelumnya penting, ketika berhadapan dengan bulan Ramadan ini, kalau bisa ditunda, tunda. Kalau bisa tunda, tunda. Kalau misalnya nggak bisa tunda, baru dikerjakan. Tapi kalau misalnya tunda, tunda. Ganti dengan apa? Ganti dengan ibadah-ibadah yang bisa apa? Yang bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan waktu kita ketika di bulan Ramadan. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan benar-benar terampuni. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketika apa? Ketika hari raya datang, maka benar ucapan teman-teman kita kepada kita, benar ucapan keluarga kita kepada kita dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kami dan amalan kalian. Bagaimana mungkin kita doakan semoga Allah menerima amalan kalian dan amalan kami? Kalau misalnya ketika kita di bulan Ramadan, amalan kita hanya isinya sia-sia. Apa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau amalan kita di bulan Ramadan hanya sia-sia? Dan seorang mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini sebatas dengan apa? Sebatas dengan bagaimana dia mengoptimalkan waktu untuk beribadah ketika bulan Ramadan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fa innahu li, karena sungguhnya pahala Ramadan untukku. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Azza wa Jalla menyediakan pahala yang potensinya tak terbatas bagi mereka yang mampu mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan waktu ketika datangnya bulan Ramadan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk mendapati bulan yang mulia ini. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita terampuni. Karena tidak ada impian yang lebih indah daripada ini, ya ikhwah.
Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka apa? Faqad faz, maka dia akan beruntung. Demikian kurang lebihnya kajian pada kali ini, dan masih banyak yang belum kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu dan faedahnya. Barakallahu fiik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz dan umat muslim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ustaz, bagaimana caranya seorang akhwat yang ingin banyak berinfak atau sedekah di bulan Ramadan, sedangkan akhwat tersebut tidak punya penghasilan atau tidak bekerja? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk sedekah yang bisa dilakukan bagi orang yang tidak memiliki penghasilan, terutama bagi muslimah, misalnya sebagai seorang istri, apa yang bisa dia upayakan? Maka dia bisa mengupayakan menyiapkan makanan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Yaitu melalui apa? Menyiapkan makanan bagi suaminya. Sebagaimana kita sebutkan dari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyiapkan makanan bagi orang yang berbuka, kemudian bukan makanan bagi orang yang berbuka puasa atau sedang berpuasa, maka Allah Azza wa Jalla berikan pahala baginya sebagaimana pahala orang yang sedang berpuasa. Dan dia menyiapkan hal seperti ini, kemudian dia niatkan untuk beribadah, menginfakkannya di jalan Allah Azza wa Jalla karena menyiapkan makan bagi orang yang sedang berpuasa, maka ini menjadi pahala sedekah baginya. Jadi pahala sedekah baginya. Bahkan sedekah yang diberikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, maka nilainya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan apa? Dibandingkan kepada yang lainnya. Ini di antara bentuk hal yang bisa kita upayakan. Atau hal-hal yang lainnya, misalnya kalau misalnya suaminya mengizinkan, dia tidak memiliki harta, kemudian suaminya mengizinkan, dia misalnya, Mas, kalau misalnya kita berinfak atau kita bersedekah kepada masjid ini untuk berbuka puasa gimana? Kemudian suaminya menyetujuinya. Dia menjadi perantara kebaikan seperti ini, maka insya Allah juga menjadi pahala sedekah baginya. Yang kedua pula, dia juga menjadi sedekah juga baginya kalau berupa harta misalnya. Dia juga bisa menyedekahkan berupa tenaga. Misalnya suatu komunitas kajian membutuhkan tenaga untuk menyiapkan buka puasa bagi misalnya ada sahur di jalan atau ada buka di jalan dan lain sebagainya. Ada komunitas demikian. Dia bisa menggunakan tenaganya untuk apa? Untuk menyedekahkan tenaganya sehingga apa? Sehingga dia bisa bersedekah dengan tenaganya untuk menyiapkan makanan bagi orang-orang yang sedang berbuka. Dan ini dengan catatan kalau misalnya diizinkan oleh suaminya. Kalau misalnya tidak menyita kewajibannya di dalam keluarganya. Itu di antara di antara hal-hal yang bisa kita upayakan sehingga kita bisa memperbanyak sedekah kita di bulan puasa. Kalau misalnya hal-hal tadi nggak mungkin kan, sungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Maka senyummu ketika berhadapan dengan saudara, maka terhitung sebagai sedekah. Kalau misalnya qadarullah tidak memungkinkan semua hal yang kita sebutkan tadi, maka silakan berperangi mulia. Itu merupakan bentuk sedekah dan bernilai sedekah insyaallah taala. Barakallahu fiik. Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini mengenai itikaf yang tadi sudah dijelaskan ya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah beritikaf itu harus di masjid? Apakah boleh wanita itikaf di rumah saja? Baik. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, para ulama rahimahullah taala sepakat bahwasanya iktikaf itu harus di masjid. Mereka hanya berbeda di permasalahan iktikaf apakah harus di masjid seperti Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, ataukah masjid-masjid yang lain. Maka para ulama sepakat bahwa iktikaf boleh digunakan di masjid-masjid yang lain. Tapi ala kulli hal iktikaf itu harus di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada disebut iktikaf ketika dia melakukannya di rumah. Akan tapi apakah dia tidak bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang iktikaf? Maka jawabannya ada. Jadi iktikaf itu tujuannya al-i'tizal, menyendiri dari manusia supaya apa? Supaya bisa menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah. Ini tujuan iktikaf. Orang yang datang ke masjid akan tapi tidak menyibukkan zikir, tetap ngobrol dengan teman-temannya. Bahkan misalnya mabar dengan teman-temannya di masjid misalnya. Maka dia tidak mendapatkan iktikafnya sia-sia. Beda dengan orang yang ketika dia tetap di rumah tapi dia tetap menahan dirinya dari orang luar sehingga dia bisa menyibukkan dirinya dari zikir kepada Allah. Kemudian dia membaca Al-Quran dan lain sebagainya.
maka insya Allah Ta'ala dia mendapatkan pahala sebagian pahala orang-orang yang i'tikaf. Meskipun kalau misalnya dipotong rata, maka orang yang i'tikaf memiliki pahala yang lebih dari sisi apa? Dari sisi dia berdiam di masjid. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma ini kata para ulama rahimahullah ta'ala bukan hanya sekedar sholat malam, bukan sholat tarawih, bukan. Akan tapi barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah itikaf. Di antara ibadah yang lainnya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak beritikaf. Maka seorang wanita diperbolehkan tetap di rumahnya, kemudian dia apa? Kemudian dia menyendiri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri dengan membaca kitabullah, kemudian membaca kalamullah di kitab-kitab agama, kemudian membaca buku-buku fikih, membaca buku hadis dan lain sebagainya. Dia sibukkan dirinya dengan itu di rumah, maka juga insya Allah mendapat pahala sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan penuh keimanan juga pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya hingga dosanya yang telah lalu. Demikian Allah taala. Ustaz, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ustadz, bolehkah saya bertanya? Saya mau bertanya, apakah wanita ketika berhalangan, bolehkah wanita membaca Al-Quran lewat HP? Mohon penjelasannya. Syukran, Ustadz. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran ketika seorang sedang haid. Yang pertama, mengharamkan secara mutlak. Baik diniatkan untuk berta'abbud bitilawati, dengan beribadah dengan bertilawah. Jadi kita membaca Al-Quran, ini ta'abbud bitilawati. Jadi beribadah kepada Allah dengan membacanya. Ini pendapat ulama yang mengharamkan secara mutlak. Baik membacanya secara langsung maupun dengan meniatkan bahwasanya itu sekedar wirid misalnya. Misalnya dalam zikir pagi dan petang ada ayat kursi. Ayat kursi merupakan bagian dari kalamullah, bagian dari Al-Quran. Nah, ketika seorang membacanya, bagi ulama yang berpendapat A ini, maka dia juga diharamkan demikian. Pendapat yang B, yaitu menghalalkan secara mutlak. Maka tidak masalah selama tidak menyentuh mushaf. Yaitu dengan misalnya menggunakan HP. Ini pendapat yang kedua. Tapi kami condong kepada pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tetap diharamkan kalau misalnya dia ta'abbud bitilawati. Jadi dia membacanya, baik membaca melalui mushaf maupun membaca melalui HP. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran ketika sedang haid, baik melalui mushaf maupun dari HP. Akan tapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau memberikan catatan bahwasanya seorang diperbolehkan yang sedang haid membaca Al-Quran dengan tujuan yang pertama untuk zikir. Misalnya dia membaca di antara firman Allah Azza wa Jalla, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini termasuk doa yang termaktub dalam Al-Quran. Dan ketika dia meniatkan untuk berdoa, maka dia diperbolehkan sekalipun doa tersebut terdapat dalam Al-Quran. Begitupun misalnya kalau seorang penghafal Al-Quran sudah hafal 30 juz, kalau misalnya tidak murojaah sehari, dia kemungkinan besar akan lupa, maka dia diperbolehkan untuk murojaah dengan cara membaca Al-Quran tanpa ngelihat melalui mushaf atau tanpa melalui HP. Demikian wallahu taala. Pertanyaan berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustadz. Puasa tahun 2019 lalu saya hamil. Qadarullah, setiap mencoba puasa saya mual-mual dan nggak kuat melanjutkan. Akhirnya selama sebulan hanya beberapa hari saja saya berpuasa. Oleh suami saya hanya membayar fidyah, tidak disuruh berpuasa atau qadha. Karena setelah lahiran saya lanjut menyusui. Apakah saya seharusnya tetap membayar puasa? Mengingat tadi Ustadz mengatakan bila ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa, maka membayar fidyah dan mengganti puasa. Bila iya harus mengganti puasa, apa tidak mengapa menggantinya di tahun ini? Demikian Ustadz. Baik. Khairillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah mengganti puasa, apakah dengan fidyah ataukah dengan qadha semata, ini perbedaan di kalangan para ulama. Dan ini perbedaan yang setiap tahun akan terus berjalan. Jadi kalau misalnya tadi mungkin suaminya memegang pendapat bahwasanya orang yang sedang hamil kemudian tidak memungkinkan untuk membayarnya di tahun yang kedepannya, dan ketika dia setelah selesai hamil kemudian dia hendak membayar, masih ada misalnya ada momen menyusui dan itu berlangsung selama 2 tahun misalnya, dan dia tidak bisa berpuasa.
Maka Allah Ta'ala alam, jika memang dia berpegangan pada pendapat untuk membayarkan fidyah, maka tidak jadi masalah baginya. Akan tapi kami berpendapat atau kami memegang pendapat, mengikuti pendapat para ulama yang tetap untuk membayar qadha atau mengganti puasanya, dan boleh dilakukan ketika beberapa tahun setelahnya. Misalnya karena ada uzur untuk menyusui, kemudian untuk hamil, dia tetap diwajibkan untuk apa? Untuk membayarkan qadha. Demikian Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, sekeluarga, dan Allah memberikan keberkahan kepada para thalabul ilmi. Amin. Amin. Ustadz, bagaimana sebaiknya perempuan sholat tarawih bila masjid dekat rumah tarawihnya masih bercampur dengan bid'ah? Seperti antara jeda sholat, membaca doa, atau sholawat secara berjamaah yang tidak disyariatkan. Apakah masih diperbolehkan berjamaah di belakangnya dengan tidak ikut membaca doa-doa yang tidak disyariatkannya, karena masjid sunnah jauh Ustadz, kurang lebih 10 kilometeran. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kata seorang ulama ketika ditanya tentang masalah bagaimana hukum bermakmum di belakang imam yang rutin mengerjakan bid'ah. Kemudian ulama tersebut mengatakan, tetaplah kalian bermakmum kepadanya, wa alaihi bid'atuhu, dan hanya untuknya, atau walahu bid'atuhu, dan hanya untuknya kebid'ahan yang dia lakukan. Maka ketika kita tidak mendapat di masjid yang aman dari perbuatan bid'ah atau perbuatan yang tidak contohkan Rasulullah SAW, seperti hal demikian, maka tidak jadi masalah kita berjamaah di masjid tersebut, Jadi kalau misalnya seorang mendapati sebagaimana kasus yang tadi, maka tidak jadi masalah dia bermakmum atau berjamaah di masjid tersebut dengan tidak mengikuti apa-apa yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kurang demikian. Allah Ta'ala. Masih bisa, Ustaz? Silakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ketika sang istri sedang melakukan puasa qadha, lalu di siang hari melakukan jima, apakah puasanya hanya batal atau tetap mengganti kafarah sebagaimana pada bulan Ramadan, Ustaz? Terkait masalah apakah seorang diwajibkan membayar kafarah di luar bulan Ramadan, yaitu misalnya puasa qadha atau puasa wajib yang lainnya, maka jawabannya dia tidak diwajibkan membayar kafarah. Yang pertama, karena di luar bulan Ramadan. Kenapa diwajibkan membayar kafarah ketika bulan Ramadan? Karena apa? Karena menjaga ihtiram, karena untuk memuliakan bulan Ramadan. Seorang yang melanggar kemuliaan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk menerima kafarah atau menerima ta'zir dari syariat. Jadi diberikan beban berupa apa? Berupa beban yang lainnya, ya, yang diwajibkan kepada orang yang melanggar kehormatan bulan Ramadan. Adapun yang terjadi di bulan yang lainnya, maka tidak diwajibkan membayar kafarah sebagaimana ketika membayar ketika bulan Ramadan. Yang kedua, itu yang pertama. Itu karena terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, karena dia sebagai seorang istri, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarah. Tidak diwajibkan untuk membayar kafarah. Karena seorang istri yang diwajibkan membayar kafarah tadi adalah seorang suami. Jadi ketika seorang suami istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka yang diwajibkan membayar kafarah adalah suami, bukan istrinya. Yang puasa 2 bulan berturut-turut pun adalah suaminya, bukan istrinya. Itu demikian. Jadi tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah ketika dia melanggar, misalnya membatalkan puasa qadha-nya dengan berjima atau berhubungan badan di siang hari. Fadhol. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan melalui WA Ustaz yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Di masa pandemi ini Allah berikan kemudahan dengan banyaknya belajar online ya Ustaz, baik via Zoom maupun via media lainnya, sehingga sangat sayang untuk dilewatkan. Namun sebagai istri tersibukkan akhirnya dengan kajian atau belajar online tersebut, sehingga tidak sempat masak dan lain-lain. Maksudnya tidak sempat masak untuk berbuka mungkin ya maksudnya Ustaz. Nah, apabila untuk berbuka ini saya membeli atau catering gitu Ustaz, apabila beli atau catering untuk makanan berbuka untuk keluarga, apakah mengurangi pahala menyajikan puasa gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang pertama nasihat kami adalah
menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Jadi diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana hadis yang kita kutip tadi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang kedua, bahwasanya Islam itu agama yang paling baik. Dari sisi apa? Mengatur tingkat kepentingan dari amalia ibadah seseorang. Jadi amalia ibadah seseorang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya, seberapa urgent dari ibadah-ibadah tersebut. Kalau misalnya seorang dibenturkan dua amalan yang tidak bisa dijamak, misalnya, manakah yang harus didahulukan, dan Islam ini mendahulukan mana yang paling besar tanggung jawabnya. Misalnya sebagai seorang suami, dia diwajibkan memberikan nafkah bagi istrinya, misalnya ini. Kemudian dia juga sebagai seorang pelajar diwajibkan untuk belajar ilmu syar'i. Ketika dua hal ini tidak bisa diakurkan, nggak bisa dijamak, dua-duanya saling bertentangan. Kalau misalnya saya sekarang ngaji, kemudian apa? Kemudian yang kedua, ini istri saya di rumah nggak makan. Maka tingkat besarnya kewajiban bagi seorang laki-laki masih berada di mana? Masih berada kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, yaitu mencarikan nafkah. Sebatas keluarganya bisa makan di hari tersebut, maka sudah tuntas kewajibannya dia bisa menuntut ilmu syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Islam itu mengatur sedemikian rupa tingkat kepentingan ibadah dari masing-masing seorang hamba. Begitu pula ketika seorang istri, dia diwajibkan untuk apa? Untuk melayani suaminya, kemudian untuk mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian berbenturan dengan menuntut ilmu syar'i. Maka mana yang didahulukan? Maka jawabannya mendahulukan keluarganya. Mendahulukan keluarganya. Terus bagaimana dengan menuntut ilmu syar'inya? Dia juga bisa ngakalin. Jadi yang penting tercapainya tujuan. Dia bisa memberikan makan bagi keluarganya atau orang-orang sekitarnya, maka sudah tercapai tujuan tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan, man fattara sha'iman, barang siapa memberikan makan bagi orang yang sedang berbuka atau orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tadi. Maka segala sesuatu yang kita lakukan atau kita upayakan, yang penting hal tersebut bisa tercapai, yaitu orang yang berpuasa tadi bisa makan, maka apa? Dengan hal tersebut kita insya Allah sudah mendapatkan keutamaan tadi. Selama memang suaminya mengizinkan. Yang pertama mengizinkan, yang kedua ridho dengan hal tersebut. Karena boleh jadi suaminya pengen ngerasain makanan, tapi kok selama sebulan penuh dibelikan GoFood terus isinya, dan makanannya tidak sesuai dengan lidah suaminya. Maka menggapai keridhaan suami di bulan Ramadan ini juga merupakan pahala yang tidak terbatas, atau pahala yang sangat banyak sekali. Mungkin bisa setimpal dengan pahala dia dalam menuntut ilmu syar'i. Tapi ala kulli hal, selama bisa dijamak, maka silakan dijamak. Diobrolkan dulu dengan suaminya. Mas, nanti selama sebulan ini sibukkan dengan menuntut ilmu syar'i. Nanti saya pesankan saja GoFood-nya. Insya Allah sudah saya pesankan dan makanannya sudah sesuai dengan lidah dengan insya Allah. Maka hal tersebut tidak jadi masalah insya Allah. Allah Ta'ala. Ustaz, jazakallah khairan. Ada lagi yang masuk melalui WA, Ustaz, mengenai vaksin, Ustaz. Bagaimana jika di bulan Ramadan, qadarullah misalnya dapat jadwal untuk vaksin, mungkin terkait COVID maksudnya ya Ustaz, ya di sini nggak disebutkan sih vaksin apa. Nah itu bagaimana Ustaz, apakah membatalkan puasa? Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Sebagaimana kita sebutkan kaidah yang tadi, kalau kita mengikuti pendapat Hanabilah, maka masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga tubuh, yang mana hal tersebut merupakan makanan, maka melalui rongga manapun, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya tidak berupa makanan atau yang menempati kedudukan makanan, misalnya infus dan lain sebagainya, maka apakah hal tersebut bisa membatalkan puasa? Maka jawabannya, kalau melihat definisi vaksin, mungkin vaksin COVID ya, dan itu tidak menempati kedudukan makanan, maka hal tersebut insya Allah Ta'ala tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita ngikutin pendapat kaidah Hanabilah tadi, demikian kurang lebihnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin perlu ditanya dulu ya Ustaz, ini vaksin ini efeknya bisa menyegarkan badan atau gimana setelahnya gitu ya Ustaz ya? Kalau misalnya menyegarkan badan sebagaimana infus, maka jawabannya batal. Tapi kalau vaksin tidak sebagaimana infus, maka tidak membatalkan. Halo Ustaz. Halo.
Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keluar barusan ya? Nah. Gini. Silakan. Oh ya, terkait tadi vaksinnya udah selesai ya Ustadz ya. Jadi mungkin perlu ditanyakan dulu ya Ustadz, apakah bisa berefek menyegarkan badan, maka itu batal begitu ya Ustadz ya? Betul. Nah, kita harus tahu definisi vaksinnya dulu. Baik, nah Ustadz. Baik. Ada lagi bertanya Ustadz. Bismillah, Afwan. Izin bertanya Ustadz. Mengenai, tadi Ustadz sebutkan mengenai, apa ini ya? Sebentar Ustadz. Mengenai membaca tafsir Ustadz. Nah. Mengenai membaca tafsir. Jika kita belum mampu untuk mengartikan tafsir tersebut, apakah boleh kita tidak membacanya, begitu mungkin Ustaz maksudnya. Baik, yang kami berikan contohnya tadi, khotifillah asanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, adalah tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya seorang mampu untuk membaca terjemahan dalam Al-Quran, terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir ketika bulan Ramadan ini, misalnya itu lebih baik baginya dibandingkan dia harus menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan, tapi tanpa paham maknanya. Jadi mengetahui maknanya dengan membaca terjemahnya, makanya lebih baik baginya dibandingkan dia sekedar menghatamkan Al-Quran tanpa mengetahui maknanya. Kemudian tahapan berikutnya, kalau dia misalnya sudah mampu lebih dari itu, maka dia tidak ada masalah untuk membaca kitab tafsir. Misalnya tafsir-tafsir sudah terjemahkan, dan kitab tafsir yang sudah terjemahkan sangat banyak sekali. Tafsirul Jalalain di HP sudah ada, di HP di ayat KSU itu sudah ada terjemahan tafsir Jalalain. Dan salah satu-satunya tafsir yang diterjemahkan di aplikasi ayat KSU itu ada tafsir Jalalain ini. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan hal ini, untuk memanfaatkan peluang ini, supaya target kita ketika bulan Ramadan itu menamatkan tafsir Jalalain. Dan tafsir Jalalain itu tafsir yang tipis sekali. Tafsir yang sangat tipis sekali. Bahkan kalau misalnya jenengan menghatamkan terjemahan mushaf, terjemahan Al-Quran, kemudian jenengan menerjemah dibandingkan dengan jenengan menghatamkan terjemahan tafsir Jalalain, ini hampir sama. Ini hampir sama. Bedanya apa? Bedanya kalau kita membaca tafsir itu menjadi lebih jelas. Akan tetapi membaca terjemahan juga tidak masalah, juga menjadi jelas. Di antara terjemahan yang sangat bagus, kami tidak membawa contoh, tapi ada contoh terjemahan. Sebentar ya. Oh ini. Di antara terjemahan yang sangat bagus, yang bisa jenengan baca dan targetkan misalnya di Ramadan ini, jenengan menghatamkannya adalah terjemahan dari Mujamma' Malik Al-Fahad. Jadi cetakannya demikian. Ini kok tapi kalau tidak salah sekarang sudah cukup langka, tapi insya Allah Ta'ala di penerjemah mushaf Al-Quran yang terpercaya atau di Depak misalnya, makanya sudah cukup mencukupi untuk apa? Untuk kita tamatkan bacaannya. Dan insya Allah Ta'ala menamatkan membaca terjemah Al-Quran ini menjadi poin-poin plus bagi kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini. Demikian kurang lebihnya. Wallahu ta'ala. Ustaz, pertanyaan dari anak pribadi Ustaz. Perbedaan tafsir Ibnu Katsir, Sa'di sama Jalalain itu apa Ustaz perbedaannya? Dari sisi bahasa atau dari sisi apa gitu Ustaz? Oke, insyaallah. Yang pertama, perbedaan antara ketiga tafsir tadi, yang pertama jelas penulisnya berbeda. Yang kedua, dari sisi konten yang dikandung di dalam ketiga tafsir ini jelas berbeda. Yang pertama, tafsir Jalalain
itu sekedar menjelaskan kalimat-kalimat gharibah di dalam Al-Quran. Jadi sekedar menjelaskan maksud dari ayat ini itu demikian. Tidak menjelaskan secara panjang lebar, oh ayat ini turunnya seperti ini, maksudnya ada penjelasan para ulama seperti ini, enggak. Cuma menjelaskan ayat ini, maksudnya ini. Ayat ini, maksudnya ini. Ini tafsir Jalalain. Kemudian kalau tafsir As-Sa'di, lebih dari itu, meningkat dari itu. Jadi beliau menyebutkan pendapat ulama yang berseberangan, satu. Yang kedua, kemudian beliau merajihkan salah satu di antara pendapat yang ada. Tapi tafsir As-Sa'di ini tidak disibukkan dengan menyebutkan banyak sekali riwayat. Misalnya ketika beliau memberikan atau menjelaskan tentang dalil tentang suatu permasalahan, maka beliau nggak menjabarkan, oh hadis ini doif, dalilnya adalah hadis ini, enggak seperti itu. Tapi Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau sekadar menyebutkan permasalahan-permasalahan penting dalam ayat tadi, kemudian permasalahan-permasalahan yang jadi poin perbedaan di kalangan para ulama dalam ayat tadi, kemudian beliau merajihkan satu pendapat. Ini tafsir As-Sa'di. Dan tafsir As-Sa'di ini tafsir yang sangat baik sekali kalau misalnya jenengan membacanya. Jenengan membaca dari awal sampai akhir. Dan insya Allah ta'ala setelah membaca tafsir As-Sa'di, ini sudah cukup menjadi bekal pengetahuan kita sebagai seorang tulabul ilmi. Kemudian kalau beranjak ke kitab yang lainnya, ya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang cukup luas pembahasannya. Karena beliau mencakup pembahasan yang terkait dengan hukum dari ayat tadi. Kalau tafsir As-Sa'di enggak menyebutkan hal itu. Tapi tafsir Ibnu Katsir ditambahkan dengan apa? Dengan menyebutkan hukum-hukum dari ayat tadi. Kemudian yang kedua, kadang Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan perbedaan qiraah di dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir. Terutama Ibnu Katsir rahimahullah taala tidak berpegangan pada qiraah hafaz. Ini berbeda dengan qiraah kita. Jadi kadang pendapat yang beliau simpulkan itu berdasarkan pendapat qiraah yang beliau anut. Kemudian yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala juga diisi dengan apa? Banyak sekali riwayat-riwayat dari pendapat-pendapat yang beliau pegang. Misalnya beliau menyebutkan tentang permasalahan A, maka beliau menyebutkan dalilnya disertai dengan sanadnya. Sehingga ini menjadikan apa? Tafsir Ibnu Katsir lebih tebal dibandingkan tafsir As-Sa'di. Begitupun tafsir As-Sa'di lebih tebal dibandingkan tafsir Jalalain. Itu secara kontennya. Jadi penulisnya berbeda, kemudian dua cakupan bahasanya berbeda, kemudian ketiga konten yang terkandung dalam masing-masing tafsir ini berbeda-beda. Tapi ala kuliah seluruh pendapat di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain, kemudian tafsir tafsir As-Sa'di, maka pendapat-pendapatnya secara umum adalah pendapat-pendapat yang sama sebagaimana dianut oleh para ulama salaf rahimahullah taala. Demikian. Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan nasihat untuk kami Ustaz. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini tinggal mungkin 1-2 hari. 2 hari kalau misalnya puasa kita di hari Selasa. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita disampaikan di bulan Ramadan ini dengan keadaan yang paling baik. Karena betapa banyak orang yang mengangankan datangnya bulan Ramadan, akan tapi menjelang bulan Ramadan Allah telah mewafatkan dia. Sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan amal-amal sudah dia catatkan. Oh nanti di bulan Ramadan saya hendak menamatkan tafsir Jalalain. Saya di bulan Ramadan hendak menamatkan terjemah Al-Quran dan lain sebagainya. Oleh karena para ulama rahimahullah ta'ala, ketika seorang berazam untuk beramal suatu kebaikan, maka jangan sampai dia menunda. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, iyyakum wa taswif. Jauhilah oleh kalian dari perbuatan saufa. Jadi jangan sampai mengatakan saufa af'al fi Ramadan, saufa af'al fi Ramadan. Enggak. Tapi bangun mulai dari sekarang. Karena kebaikan-kebaikan itu tidaklah berasal kecuali berasal dari kebiasaan. Jadi kalau kita membiasakan diri kita di bulan Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan, terutama menjelang akhir-akhir ini kita biasakan dengan misalnya membaca Al-Quran, kemudian membaca Kitabullah, kemudian membaca terjemah Al-Quran, kemudian mulai nulis kajian-kajian mana saja yang akan kita tamatkan. Kita ngumpulin, download kajian-kajian yang akan kita tamatkan. Misalnya banyak sekali kajian-kajian kitab di bulan Ramadan. Kajian kitab yang sudah khatam oleh para asatidzah. Dan kita kumpulkan, kemudian kita, insya Allah saya khatamkan mulai dari nanti malam misalnya. Saya nanti malam. Sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan, kita sudah nggak kaget lagi. Orang kalau kaget, misalnya orang habis berlari jauh, kemudian dia berhenti, atau misalnya nggak pernah berlari sama sekali. Kemudian dia milih untuk berlari 10 kilo misalnya. Nggak pernah berlari, nggak pernah olahraga lari, pagi-pagi dia biasanya tidur, kemudian dia besoknya pagi langsung lari 10 kilo. Maka tentu saja perutnya akan sakit, atau bahkan dia pingsan.
Karena apa? Saking memaksanya. Begitupun ketika bulan Ramadan. Kalau orang nggak terbiasa dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya, maka di bulan Ramadan ini sempit sekali atau jauh sekali dia akan dari kebaikan. Akan tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menghadapi bulan Ramadan ini dengan hati kita yang paling baik, dengan diri kita yang paling baik, dengan amalan-amalan kita yang paling baik, sehingga tujuan dari Ramadan supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa itu menjadi terrealisasi dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga Ramadan ini menjadi momen bagi kita sehingga dosa kita luruh dengan amalan-amalan kebaikan kita. Dosa-dosa kita luruh karena Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat-Nya kepada kita. Demikian kurang lebihnya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Barakallahu fikum.